Selamat berjumpa kembali dalam pemrograman 2. Saya Yohanes Santo dari MIPA UGM. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik linked list atau senarai berantai. Linked list atau senarai berantai adalah salah satu bentuk dari struktur data setelah kita belajar array. Senarai berantai atau linked list lebih kompleks daripada array, ya. Karena array bisa diakses dengan indeks, sedangkan di linked list kita tidak bisa menggunakan indeks seperti di lari. Nah, sebelum kita berlanjut ke array, ke linked list, kita lihat dulu mengenai array. Jadi, array mempunyai keuntungan, aksesnya cepat karena kita bisa memakai indeks, sehingga akses untuk suatu elemen tertentu adalah O1. Penyisipan juga cepat kalau lari tak berurutan karena kita hanya menaruh di paling belakang. Tetapi kalau terurut maka ada ON. Sedangkan pada saat pencarian juga cepat kalau lari sudah terurut karena kita bisa melakukan dengan binary search dengan cepat sehingga didapat O log N. Kekurangan dari array adalah penghapusan lambat di ON karena kita harus menelusuri mana yang dihapus kemudian baru bisa dihapus. Penelusuran dilakukan dengan linear search kalau tidak berurutan, sedangkan kalau berurutan berarti pencarian dengan binary search kemudian dilakukan penghapusan. Nah, penghapusan itu memerlukan waktu lama karena perlu dikopi dari satu tempat ke tempat yang lain. Pencarian lambat untuk yang tidak berurutan, sedangkan penyisipan juga lambat pada saat kita menyisipkan di tengah karena kita harus menggeser semua di belakangnya satu persatu. Nah, kemudian ada tumpukan dan antrian. Tumpukan dan antrian biasa dipakai untuk data-data yang simple sedikit, ya, sehingga biasanya tidak dipakai dalam penyimpan data dalam jumlah besar. Tumpukan dan antrian banyak dipakai dalam proses compiler. Operasi ditumpukan bisa cepat, yaitu O1, penyisipan O1, penghapusan O1, aksesnya O1, tetapi pada bagian atas saja, tidak di bagian yang lain. Nah, di bagian lainnya itu menjadi sangat lambat. Nah, linked list itu kedua paling umum digunakan setelah array karena bisa menampung banyak. Kemudian dia unggul dalam penyisipan. Kemudian unggul dalam penghapusan juga. Nah, untuk tumpukan dan antrian kemarin kita menggunakan lari, nah bisa juga digunakan linked list nantinya. Linked list itu kalau kita menghadapi situasi bahwa strukturnya sering diubah, maka kita bisa menggunakan linked list tersebut. Tetapi kalau yang diubah itu aksesnya atau sering kita akses atau isinya yang kita ubah, maka itu tidak cocok kita menggunakan linked list. Jenis linked list ada linked list sederhana, ada linked list berujung ganda, kemudian ada sorted atau terurut, kemudian ada lagi double linked list atau tertaut ganda, kemudian ada lagi daftar dengan iterator. Kita tidak membicarakan semuanya, tapi kita akan membahas beberapa. Yang pertama yang sederhana, bentuknya akan seperti ini. Jadi ini ada list. Nah, di sini ada elemen-elemen, ya.
Di dalam list disematkan tautan. Nah, di tautannya itu istilah ini ya. Tiap tautan terdiri dari datanya sendiri, kemudian referensi ke link berikutnya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada 8, kemudian di yang ini merujuk ke 6. Nah, ini merujuk ke 3. Kemudian yang ini merujuk ke 9. Ini merujuk ke nil. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa proses untuk listnya itu ada di paling depan, kemudian merujuk ke belakang-belakangnya. Nah, ini adalah bentuk dari linked list sederhana. Nah, dari bentuk gambar itu kita bisa membentuk kelasnya. Kelasnya seperti ini. Ada kelas iData, dData ini untuk datanya. Di bagian data bisa berisi 1 atau 2, ya, atau banyak, atau yang lain. Yang penting di sini adalah ada bagian data. Jadi kita lihat di sini tadi ini bagian data. Kebetulan ini diisi hanya 8, 1, tapi sebetulnya itu bisa berisi sekelompok. Nah, ini adalah bagian 1, ya. Nah, sehingga kita bisa, kalau di sini contohnya ada 2, iData dan dData. Kemudian ada link dan pnex. Nah, di sini ada bentuk ini ya. Link ini, nah, link itu dia akan menuju ke link ini sebetulnya adalah link ya. Kemudian pnex-nya ini. Pnex-nya tadi kalau saudara perhatikan ada tanda asterisk di sini. Nah, ini berarti pointer. Jadi pnex-nya adalah pointer bertipe link. Jadi pointer ke link. Nah, link sendiri adalah kelas ini. Maka dia akan menunjuk atau merujuk ke list berikutnya atau link berikutnya. Kemudian catatannya, akses untuk linked list lebih lama dibanding array karena dia harus menelusuri satu persatu. Kalau array itu seperti data rumah, dia ada nomornya, sehingga kita bisa mudah menemukannya. Misalnya rumah ketiga, rumah kelima, rumah ke-10, gitu ya. Tapi dengan linked list, Anda harus mengikuti tautan dalam untaiannya itu. Jadi, dari sini kita hanya bisa menelusuri ke sini. 8, kemudian 6, 3, 9. Pada saat kita di sini, kita belum tahu bahwa di belakang ada 9. Kita belum tahu bahwa ini isinya adalah 4 elemen gitu ya. Lain dengan di array. Kita sudah tahu, oh di sana ada 8, 9, di sana ada nomor 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, itu bedanya yang mencolok antara linked list dengan array. Nah, operasinya penyisipan, penghapusan, dan pencarian. Penyisipan di awal cepat, karena tinggal taruh aja di depan. Tapi penyisipan di tengah itu lebih lambat, karena kita harus mencari posisinya dulu. Meski demikian masih lebih baik daripada array. Karena setelah ditemukan tempatnya langsung disisipkan kalau di linked list. Tapi kalau di array setelah ditemukan tempatnya harus digeser di belakangnya. Nah, itu yang menjadi array kalah karena perlu menggeser. Untuk penghapusan di awal lebih cepat, sama ya, karena ditemukan langsung dipotong. Sedangkan kalau di tengah lambat karena setelah dicari seperti tadi, ya, kemudian bisa di pencariannya yang lambat ya, kemudian bisa digandeng atau dipotong kemudian digandeng. Nah, walaupun ini lambat tapi masih lebih cepat daripada array karena tidak perlu ada penggeseran. Pencarian ini mirip dengan array, yaitu array yang tidak terurut ya, sehingga kita telusuri satu persatu. Kelas linked list. Nah, tadi ada kelas link, ada kelas linked list. Nah, kelas linked list itu seperti ini bentuknya ya. Misalnya ini linked list, kemudian ada datanya internal itu pfirst. Nah, di sini akan menunjuk ke link. Link tadi adalah kelas yang tadi. Kemudian di sini ada konstruktornya yaitu linked list di sini. Dia hanya mengisi pivotnya dengan 0 karena pertama kali kosong.
Kemudian ini ada method misalnya isempty untuk mengetahui bahwa kosong atau tidak link listnya gitu ya. Nah, sehingga kalau 0 itu kosong, berarti pivot sama dengan 0, berarti nanti true di sini, maka isempty-nya akan true. Nah, kemudian penyisipannya bentuknya akan seperti ini. Jadi caranya adalah buat link baru. Jadi misalnya kita akan menyisipkan 4 di sini ya. Kemudian ubah referensi link baru next ke link lama. Nah, ini link barunya ini, kemudian nextnya ini ya, disambungkan ke link lama di sini ya. Kemudian ubah first, ini firstnya, untuk merujuk ke link baru. Ini akan disambungkan ke sini. Tadinya ini ya, tadinya putus-putus ini, kemudian sekarang pindah ke sini. Jadi ini yang didapat untuk penyisipan data baru di depan. Kita tidak dapat mengubah urutan 2 operasi terakhir ini. Nah, kenapa? Ini tidak boleh diubah. Artinya ubah first dulu ke sini, kemudian referensi link baru ke link lama. Itu tidak bisa diubah ini urutannya ya. Karena kalau ini diubah, maka setelah ini dipindah ke sini, yang pegang 8 itu lepas. Sehingga tidak bisa dirujuk lagi. Maka ini harus urutannya adalah link baru ke link lama dulu, kemudian baru dipindah first-nya ke link baru. Oke, kemudian untuk hapus, ya itu tinggal dilewati saja, sehingga untuk hapus pertama itu, ini diulang pointernya di next kan begini, maka selesai. Ini akan dihapus. Ini bisa dihapus dengan menghapus pointer. Nah, kemudian kalau display, ya ini kita tinggal menampilkan saja urut, misalnya memakai variabel current misalnya di sini ya. Untuk menelusuri elemennya itu pakai current. Nah, di sini ada current. Current pertama adalah di pivot di sini ya, menunjuk ke pivot linknya itu. Nah, kalau di sini tidak nil, maka kemudian ini ditampilkan cetak nilainya. Kemudian pindah current ke current next. Ini akan dipindah ke sini seperti ini. Nah, kemudian ini ditampilkan, pindah lagi ke sini, tampilkan, pindah lagi. Nah, kalau sudah di 0, maka selesai. Nah, itu cara memakai display list atau menampilkan isinya. Kemudian find, itu seperti display, tapi kemudian kalau sudah ditemukan, ya sudah selesai. Jadi misalnya ini, current next sama ya. Kalau mencari 8 maka berhenti di sini, selesai, keluar dari metodenya. Atau mencari 6 berarti berhenti di sini. Atau mencari 3 berhenti di sini. Tapi pada saat mencari 10 maka tidak ditemukan. Nah, kasus tidak ditemukan itu berarti datanya tidak ada. Ya, berarti selesai juga metodenya dengan hasil tidak ditemukan. Kemudian untuk delete, bentuknya di delete tengah, cari yang dihapus, misalnya ini seperti tadi, mencari, kemudian setelah currentnya ditemukan pada saat di sini, maka ini bisa dihapus sini ya. Nah, di sini perlu hati-hati karena pada saat currentnya sudah di sini, kita tidak bisa kembali ke sini. Maka perlu ada yang memegang di sini gitu ya. Kemudian bisa di next karena bisa juga karena tadi di sini currentnya, kemudian kalau nextnya itu sama dengan yang dihapus, maka kemudian current nextnya dipindah current next gitu, maka akan selesai juga. Kemudian ini ada bentuk double ended artinya ujungnya 2, yaitu first di depan dan last di belakang. Ya. Ini satu di awal, satu di akhir ya. Nah, ini di depan itu akan seperti biasa, tapi yang di belakang ini akan menuju ke paling belakang. Nah, apa kegunaan dari yang di belakang ini? Kegunaan dari yang belakang ini adalah bahwa pada saat menghapus yang paling belakang, kita langsung menuju ke sini ya.
menambah yang paling belakang kita menuju ke sini, kemudian dia akan ditambahkan. Kemudian menambah paling depan ya di sini. Menghapus di tengah tetap kita dari first ya. Oh ya, untuk menghapus di paling belakang kita tetap lewat first ya, tidak bisa lewat last karena nanti kita tidak bisa kembali ke sini. Ya. Sehingga ini digunakan untuk menambah di paling belakang atau paling kegunaan utamanya. Nah, kenapa kita bisa menambah paling belakang? Kalau kita implementasikan ini dalam bentuk untuk stack, kita cukup pakai first ya. Tapi kalau untuk queue, nah kita bisa pakai untuk entry akan di sini, kemudian untuk remove atau di queue-nya kita pakai yang di sini misalnya. Atau dibalik bisa juga ya. Entry-nya di last, kemudian remove-nya yang di first bisa juga ya. Jadi dua ujung ini bisa dipakai dua-duanya. Nah, tergantung mau model seperti apa gitu ya. Karena kalau kita masuk lewat sini, maka nanti yang pertama masuk kan yang di paling belakang ini, maka akan dikeluarkan pertama. Tapi kalau masuknya yang di last, maka yang pertama keluar adalah yang di sini. Nah, maka itu akan bisa juga seperti itu. Jadi kita bisa dua ujung kita bisa tukar sebagai entry atau remove atau dequeue dari queue. Kemudian ini bentuk insert last-nya. Jadi kalau insert last, maka buat link baru di sini. Ya. Kemudian last next-nya, tadi last di sini ya. Last next-nya ke link baru ke sini. Ya. Setelah itu last-nya dipindah ke link yang baru. Jadi urutannya ini satu, bikin baru. Dua, last-nya tadi di sini ya. Ke link baru, next-nya. Kemudian yang ketiga last-nya dipindah ke link yang baru. Nah, maka kita bisa insert last. Nah, kemudian untuk ada pertanyaan di sini, mungkin kita juga harus mengatur first. Kapan? Nah, mengatur first kalau pertama kali kosong. Jadi kalau kosong kan first-nya kosong, last-nya kosong. Kalau kita pakai ini saja, maka yang terisi hanya last. Nah, maka first-nya tetap kosong. Nah, untuk penyisipan pertama kali, maka first dan last menunjuk ke link yang sama. Ya, sehingga di sini kita lihat bahwa penghapusan cepat, pencarian ON, menghapus item tentu ON. Tapi lebih cepat dari array. ON yang sama untuk pencarian. Tapi array membutuhkan pergeseran. Ya. Sementara list hanya membutuhkan salinan referensi, yaitu S1. Penyisipan itu dapat dilakukan dengan hasil yang serupa. Oke, ini ringkasan dari linked list. Untuk memori, linked list menggunakan lebih banyak atau lebih sedikit memori daripada array. Jawabannya adalah lebih banyak karena butuh ada pointer ke next ya. Kalau array kan pakai indeks sehingga tidak memerlukan tambahan memori. Tapi memori itu hanya sebesar alamat memori. Ya. Kalau kita pakai 32 bit, maka alamatnya adalah 32 bit atau 4 byte. Tapi kalau kita pakai alamat 8 bit atau 16 bit, maka itu juga akan tambah 16 bit atau 8 bit. Kemudian linked list menggunakan memori lebih besar daripada array karena ukurannya fleksibel. Jadi kita bisa menambah, mengurangi pada setiap saat. Tidak memberi kompensasi berlebihan, artinya tidak ada yang terbuang percuma, ya, karena semua dipakai. Karena kalau di array kita bisa mendapatkan slot kosong, sehingga kita kadang-kadang banyak yang terbuang. ADT itu adalah bagaimana kita membuat abstraksi suatu tipe data. Contohnya adalah tipe data itu ada in, float, double ya. Kemudian ini adalah data primitif.
Nah, kemudian kita juga ada kelas. Nah, kelas itu adalah abstract data type. Nah, isinya bisa berisi data dan metodenya. Oke. Nah, kita langsung contohnya aja. Tipe data abstrak mewakili struktur data dengan berfokus apa yang dilakukannya dan mengabaikan bagaimana ia melakukannya. Jadi, apa yang dilakukannya. Kita tidak berfokus pada bagaimana melakukannya. Jadi, seperti saudara bayangkan punya motor misalnya, berfokus pada apa yang dilakukannya. Jadi, motor itu bisa jalan, bisa belok, bisa berhenti, bisa percepat, perlambat, direm. Nah, itu adalah yang bisa dilakukan. Kita tidak peduli bagaimana melakukannya. Bagaimana kalau ditekan atau digenggam remnya itu atau diinjak remnya itu bisa berhenti. Nah, itu urusan mekanik gitu ya. Kita tidak memikirkan itu. Jadi kita sebagai pengguna hanya memikirkan bagaimana menggunakannya. Itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh objek itu. Nah, mirip dengan itu di struktur data. Jadi seperti tadi untuk array misalnya bisa dipakai untuk melakukan stack queue, bisa dipakai untuk data yang lain. Nah, tapi kita tidak peduli bagaimana pengguna itu ya melihat. Yang penting adalah bahwa kalau kita nyatakan misalnya itu adalah stack, maka kita bisa push pop pick. Bagaimana array bisa push pop pick itu ya terserah tadi yang merancang gitu ya. Kita pengguna hanya push pop pick-nya itu dilakukannya bagaimana, dilakukannya cara dilakukannya atau cara menjalankannya bagaimana. Nah, itu yang dilakukan oleh usernya. Demikian juga untuk insert, remove, untuk antrean ya. Nah, fungsi-fungsi yang itu kita namakan adalah antarmuka. Ya. Fungsi-fungsi itu ada di dalam antarmuka pada saat kita mendefinisikan sebagai kelas. Kita dapat mendefinisikan tumpukan dan detail menggunakan list alih-alih array. Nah, jadi di dalamnya tadi pakai array, kita juga bisa pakai linked list. Sehingga bentuknya kalau push pop itu tumpuan itu push pop pick, maka kita bisa memakai array, memakai linked list juga. Kemudian insert, delete from rear itu dari antrian, kita juga bisa menggunakan linked list. Nah, kapan kita menggunakan yang mana? Daftar jelas merupakan pilihan yang lebih baik ketika Anda tahu atau tidak tahu jumlah elemen yang akan ditampung oleh tumpukan atau antrean. Daftar atau list gitu ya. Dalam kasus antrean, linked list membuat kita tidak perlu khawatir tentang wrap around. Nah, dia akan memanjang terus secukupnya gitu ya. Melacak dua revisi depan dan belakang. Nah, maka kita bisa membuat antrian depan dan belakang tadi pakai double ended ya. Kemudian ADT penting untuk menentukan operasi yang Anda inginkan sebelum Anda menentukan detailnya seperti penyimpanan implementasi fungsi. Misal operasi yang Anda inginkan, item pertama, item terakhir, item tertentu ya. Jadi ini adalah spek dari ADT tadi. Ini link list, ya, kita lihat link list tapi terurut. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi pada saat kita insert, maka kita harus insert secara terurut. Nah, caranya bagaimana? Cari dulu tempatnya, baru disisipkan. Nah, seperti ini bentuknya ya. 11 itu harus disisipkan antara 7 dan 13. Maka dicari posisi di mana lebih besar dari 11 atau sampai 0 gitu ya. Kita lihat di sini bahwa ini lebih besar dari 11. Posisi ini ya 13 itu ya. Maka posisinya di sini gitu ya. Maka kita disisipkan di situ. Atau 0, kalau 0 berarti disisipkan paling belakang. Ya.
Maka ini adalah pencariannya adalah ON, tapi kemudian disisipkannya adalah O1. Operasi yang berubah, delete file tidak berubah, ya, sama seperti tadi. Nah, ini penyisipan dan penghapusan adalah ON karena mencari dulu, kemudian minimum dapat ditentukan pada O1 karena dia langsung di depan, ya. Maksimum juga karena bisa di paling belakang kita bisa akses. Jadi bagus jika aplikasi sering mengakses minimum atau maksimum. Ini gandeng misalnya. Untuk jenis data apa ini akan membantu kita? Ya, kalau antrean berarti ini akan antrean apa namanya priority queue, ya. Ini juga untuk penyisipan masing-masing bukaan bandingkan dengan ON kuadrat. Ini untuk penyisipan di array. Kemudian ini menyalin ON, menyalin lawan dari ON kuadrat dengan semacam penyisipan. Tapi dua kali lipat memori. Kenapa? Karena ada penampungnya, kemudian ada link list baru gitu ya, yang disusun berdasarkan link list yang lama atau array yang lama. Kalau kita pakai array berarti dari array dimasukkan ke link list. Berarti memori link array dan memori link list dua-duanya hidup. Setelah selesai dimasukkan link list, diambil satu-satu, masukkan ke array. Maka dua tempat memori itu dipakai. Maka menjadi 2 kali lipat. Nah, link list tadi kita tidak bisa mengakses elemen sebelumnya. Nah, untuk itu maka diperlukan tambahan lagi menjadi link list yang bisa ke maju dan mundur atau ke depan dan belakang. Nah, di sini ada pnext dan previous. Ya, misalnya seperti itu, jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, ini ada 2 pointer. Bisa maju, ini pakai lewat jalan yang ini, atau mundur lewat jalan yang ini. Jadi setiap node atau simpul atau bentuk ini itu mempunyai 2 tangan, gitu ya. Maju dan mundur, next dan previous. Kalau berujung ganda ya sama saja, ini tinggal di paling belakang dikasih ujung ganda, maka dia bisa dari belakang kemudian menelusuri sampai ke depan, dari depan menelusuri sampai ke belakang. Ini bisa mondar mandir, ya. Nah, ini link list. Ini adalah double link list. Tadi double ended link list, ya. Ini double link list, ya. Nah, kalau double ended double link list ini double ended double link list. Oke. Kemudian traverse-nya ini akan menelusuri satu persatu sehingga mundur maupun maju ya sama saja. Ya, dia butuh ON. Method ada isEmpty, insert first, insert last, insert after, delete first, delete last, delete key, delete display forward, display backward. Nah, ini sama yang tambahan di sini ada display forward, display backward gitu ya. Nah, untuk isEmpty tinggal cek apakah null, kalau null berarti true. Untuk insert first ya tinggal dipasang di depan sini ya, dia akan menambah di sini ya. Mengatur pointernya di situ. Untuk insert last juga tambahkan di belakang, perhatikan 2 pointer yang berubah di sini ya. Pointer yang tadi last, next. Ini next-nya yang lama diberikan ke yang baru, kemudian yang baru previous-nya diberikan ke yang lama, setelah itu last-nya dipindah ke yang baru. Terus insert after, ya ini setelah posisi tertentu ya kita tinggal mengatur ini ke baru ya. Nah, lebih pas sebetulnya yang baru itu isi ke yang lama di sini gitu ya.
baru ini diisi ke yang lama ini, yang baru ini diisi lama, baru setelah itu yang lama dipindah ke yang baru pointernya. Untuk delete first, ini tinggal dihapus yang paling depan, maka yang di sini akan diganti 0 ya. Terus yang delete last, nah ini juga yang belakang sendiri akan diganti 0, ini kemudian dihapus. Delete key, nah kalau delete key posisinya di sini dihapus, maka kemudian ini yang dihapus, cari ke belakang, ini next-nya dipindah ke next dari yang dihapus. Kemudian previous ini ke belakang, kemudian previousnya yang belakang itu dipindah ke previous yang dihapus, baru setelah itu dihapus. Nah, display forward ini maju saja, next, next, next. Sedangkan untuk display backward itu previous, previous sampai 0. Oke, jadi begitu untuk proses linked list dari single linked list sampai double ended double linked list. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk topik kali ini mengenai linked list-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di topik yang lain.